Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 Mei 2022 merupakan pesta Santo Matias Rasul. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 15-17, dilanjutkan ayat 20-26. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mendudukan Dia bersama
Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Bacaan Injil hari ini sudah sangat gamblang dan jelas, yaitu pesan Tuhan yang memberi perintah kepada umatnya untuk saling mengasihi. Perintah yang diulang-ulang agar mendapat perhatian dari umatnya. Ada dua perintah yang diulang pada bacaan Injil hari ini. Yang pertama, Tuhan memberi perintah agar umatnya tinggal di dalam kasih-Nya, sebagaimana Ia tinggal dalam kasih Bapa. Yang kedua, Tuhan memberi perintah supaya umatnya saling mengasihi, sebagaimana Ia mengasihi umatnya. Kata dasar mengasihi adalah kasih. Kasih adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Allah dan dimiliki oleh setiap makhluk ciptaannya, baik itu manusia, hewan, maupun ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Perasaan kasih ini timbul apabila makhluk tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia. Dengan adanya kasih, membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang harus diperjuangkan. Tindakan kasih akan memberikan rasa nyaman, damai dan tentram, juga kebahagiaan. Sepertinya terlihat mudah untuk melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya,
banyak manusia yang mengalami kesulitan untuk bisa melakukannya. Perbuatan kasih bukan hanya dengan kata-kata manis dan indah atau berfilosofi, tetapi harus dengan perbuatan nyata yang dapat dirasakan dan dilihat oleh orang lainnya. Jika rasa kasih menjadi hambar atau bahkan memudar, akan memberi peluang bagi si jahat masuk dan menggoda dengan perasaan-perasaan negatif, kecewa, marah, sedih, sombong, dan banyak lagi. Bahkan, jika sifat dendam, ego, dan kebenciannya lebih besar, maka akan menjanjikan kehancuran pada manusia itu sendiri, kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan masyarakat di sekelilingnya. Makna dari kasih sangatlah luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara Tuhan dengan manusia. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan memberi perintah kepada kita umat-Nya supaya saling mengasihi. Mengasihi berarti kita memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang kita. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita umat-Nya. Maka Ia pun memberi perintah supaya umat-Nya tinggal di dalam kasih-Nya. Karena kasih hakikatnya adalah Tuhan sendiri. Allah bukan hanya sumber kasih, melainkan Allah adalah kasih. Pada ayat 16a, Tuhan bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kasih bukan usaha dan inisiatif manusia, tetapi datang dari Allah dan bersifat ilahi. Kasih ilahilah yang memberi kelegaan dan sukacita berlimpah dalam diri manusia. Tuhan telah mengangkat kita dari hamba menjadi saudaranya. Dan kita pun dipercaya untuk menerima kabar baik darinya. Kita juga diutus untuk bisa menghasilkan buah. Harapan-harapan besar terbuka bagi kita yang mau menuruti perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya, dan melakukan perintah-Nya untuk saling mengasihi. Maka, kita pun harus membuktikannya melalui perbuatan-perbuatan kasih. Peduli kepada yang lemah, rela berkorban tanpa pamrih, tidak berpura-pura, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi, tidak memilih untuk siapa, di mana, kapan, serta mampu mengasihi musuh kita sekalipun. Allah memang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan. Dengan saling mengasihi, kita bisa merasakan keberadaan Allah. Dengan saling mengasihi, orang lain melihat Allah melalui perbuatan-perbuatan kasih kita. Kasih yang ada di dalam diri kita adalah Allah yang berdiam di dalam kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Namun, seringkali kami sulit untuk melakukannya. Engkau pun memerintahkan supaya kami datang dan menyatu dalam kasih-Mu. Maka, mampukanlah kami untuk dapat saling mengasihi dengan sungguh, agar dunia tahu Engkaulah Allah yang Maha Kasih. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.